Halo, Assalamualaikum sahabat Permata Jonggol, apa kabar? Bertemu lagi di channel YouTube Rumah Sakit Permata Jonggol, yaitu Tanya Dokter, acara Tanya Dokter. Sebelum kami memulai, jangan lupa like, subscribe, dan nanti share ya video ini. Kali ini saya akan membahas tentang gastritis, atau mungkin yang tenar disebut sebagai GERD atau dispepsi, yaitu penyakit tukak lambung yang seringkali orang membahasnya atau merasanya ini adalah serangan jantung. Untuk membahas tentang gastritis, bersama saya sudah ada dokter spesialis penyakit dalam. Halo Dokter Edwin, apa kabar? Halo dok, baik. Sehat ya dok? Ya. Baik, kita mau membahas tentang gastritis nih dok ya. Mungkin sebetulnya sebelum jadi gastritis, apakah gastritis itu merupakan fase terakhir dari tukak lambung? Atau mungkin ada urutannya nih dok, dari mulai rasa tidak nyaman, lalu mulai dari GERD atau gastritis adalah fase terakhir. Mungkin biar kita sama-sama tahu nih dok, biar lebih terinfo ya dok masalah lambung ini. Silakan dokter. Oke dok, baik. Terima kasih. Pertama-tama, kalau memang pasien itu kita harus membedakan kondisinya. Jadi kalau fase awal yang sering dikeluhkan itu, jadi kalau kita bicara dengan keluhan pasien ya, keluhan pasien itu sering datang dengan keluhan perut tidak nyaman, dok ya. Nah, keluhan tidak nyaman, kemudian ada rasa mual, bersendawa, ya, kemudian cepat kenyang dan rasa terbakar di ulu hati atau perih di ulu hati, ya, itu sebenarnya stadium awal. Ya, stadium awal kita namakan kondisinya namanya sindrom dispepsia, dok. Jadi sindrom dispepsia adalah sindrom adalah kumpulan gejala, ya, gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, yaitu rasa terbakar di perut, ya, perih di ulu hati, kemudian ada sensasi mual, kemudian cepat kenyang setelah makan, kemudian ditambah lagi ada keluhan bersendawa. Itu bagian dari sindrom dispepsia. Sindrom dispepsia itu sendiri adalah stadium awal dari yang kita sebut dengan dispepsia fungsional, gitu dok. Jadi dispepsia fungsional itu sendiri adalah tahap awal sebelum berlanjut nantinya akan menjadi GERD, dan di tahap akhirnya kan menjadi gastritis, baik itu apakah gastritisnya itu erosif yang mengiritasi berat atau malah akan menjadi suatu keganasan di lambung atau saluran cerna, dok. Baik, jadi ternyata prosesnya dispepsi dulu ya dok ya, sindroma dispepsi ya dok. Jadi mungkin kan kadang orang-orang baru pikir, oh ini namanya MAH, atau langsung aja bilang GERD atau langsung gastritis. Padahal ternyata gastritis itu adalah stadium dari akhir ya dok ya, setelah kumpulan dari dispepsia itu ya. Iya, betul dok. Baik, kalau sebetulnya ini dok, apa sih dok yang paling sering menyebabkan dari gastritis atau semua ini terjadi dari mulai dispepsianya dok? Mungkin ada yang bilang makan yang tidak teratur ya dok ya, atau asam lambung yang berlebih. Normalnya manusia memang asam lambung itu dok, bisa nggak sih sampai berlebih dok? Sebetulnya apa yang mekanisme yang sebenarnya terjadi sehingga menyebabkan dispepsi itu? Ya dok, terima kasih. Jadi apa aja yang bikin dia pasien itu mengeluh seperti itu ya? Jadi ada beberapa faktor risiko ya. Di antaranya adalah satu, kebiasaan pola makan yang tidak pernah terjadwal dok ya, tidak teratur. Dan kedua, kalaupun dia makan itu langsung porsi besar. Ya, kalau kita kan orang Indonesia senangnya porsi besar sekali makan tapi kenyang sehari semalam. Ya dok ya, ya kan. Apalagi dengan kehidupan sekarang yang serba fast food, serba instan, serba cepat. Jadi pasien pun kadang menyepelekan seringnya sarapan tidak pernah sarapan, dok ya. Sedangkan penting dicatat bahwa makan yang teratur itu adalah kunci dari pengobatan dispepsia selama ini, dok. Kemudian yang kedua yang menjadi faktor risiko adalah faktor stres, dok. Karena kita kehidupan di kota besar itu stresnya tinggi, mulai dari stres pekerjaan, kemudian stres psikososial dengan lingkungan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan tempat kerja, dok. Gitu, dok. Yang kemudian yang ketiga, makan yang kita makan pun terlalu banyak yang memicu asam lambung. Jadi memang asam lambung itu adalah normalnya memang ada di dalam lambung, karena itu adalah zat yang diperlukan untuk memecah berbagai protein dan zat mineral di dalam lambung. Namun pada kondisi tertentu asam lambung itu kadarnya meningkat dan jumlahnya pun bisa meningkat. Itulah yang menyebabkan dispepsia hingga terjadi gastritis, dok. Oke, berarti 3 penyebab utama ya dok ya. Pertama mungkin pola makan yang paling penting ya dok ya. Pola makan yang tidak
teratur, sekalinya mungkin men-skip waktu sarapan atau men-skip waktu makan malam misalnya gitu ya dok ya. Pokoknya satu kali banyak dan mungkin tidak imbang juga ya dok, masalah komposisi karbohidrat, protein dan mineralnya. Ditambah lagi mungkin kayak hidup sekarang ya dok, kopi kemana-mana ya rata-rata ya. Kopi kadang kopinya itu yang benar-benar ya bisa membuat iritasi di lambung ya. Betul dok. Betul dok. Apalagi mungkin ada beberapa kasus-kasus tertentu para perokok nih ya dok ya, mereka lebih suka sarapan kopi, gorengan ya, jadinya memicu ya dok. Baik dok. Kalau untuk maintenance sendiri dok, atau mungkin gini, bisa nggak sih dok disembuhkan atau hanya bisa dikontrol seperti halnya penyakit diabetes atau penyakit darah tinggi? Baik dok, kalau untuk kontrol tentu bisa dok, karena nomor satu pengobatannya adalah perbaikan gaya hidup. Jadi ini sama seperti penyakit kronis lainnya ya, seperti diabetes sama darah tinggi. Nomor satunya adalah perubahan pola hidup. Ya, jadi mulai dari perubahan pola hidup seperti perbaiki pola makannya, tepat jadwal. Jadi pengosongan lambung itu rata-rata 4 jam itu sudah mulai kosong lambung ya, 4 sampai apalagi sampai 6 jam itu sudah kosong sekali ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa makan jam 7 pagi contohnya ya, dan makan jam 12 siangnya, kemudian di sore hari kita makan jam 5 sore ya, dan itu dilakukan rutin sampai 2 sampai 4 minggu, insya Allah gejala-gejala dispepsia atau asam lambung yang selama ini dikeluhkan itu bisa perlahan-lahan berkurang, karena perut itu akan beradaptasi kembali dengan pola makan yang hadir dok. Kemudian apalagi namanya setelah makan yang sudah teratur tadi ya, kalau memang dia belum ada perbaikan, masih muncul gejala-gejala seperti itu, artinya bisa jadi sudah terjadi namanya komplikasi di dalam dok. Jadi ada suatu bakteri ya, sebenarnya bakteri ini adalah bakteri komensal. Bakteri komensal itu, bakteri itu memang hidupnya memang di dalam saluran cerna, di dalam lambung ya, namanya Helicobacter pylori ya. Nah, Helicobacter pylori ini dia bisa overgrowth atau tumbuh berlebihan ya, sehingga akan memicu asam lambung yang tinggi terus ya. Tentunya kalau sudah seperti ini perlu dimodifikasi atau diintervensi dengan pemberian terapi obat-obatan dok ya, obat-obatan seperti obat asam lambung yang sering diberikan kalau misalnya bapak ibu berobat ke puskesmas atau ke dokter ya, atau ke fasilitas kesehatan lainnya, itu akan diberikan obat seperti itu. Namun kalau memang sudah tidak respon, sudah tidak bisa lagi dengan obat seperti itu, maka sebenarnya secara langkah di medis itu ada pemeriksaan untuk memeriksa kondisi asam lambung, namanya urea breath test atau UBT kita sebut ya. Nah, UBT itu memiliki nilai spesifisitas dan sensitivitas itu lebih dari 95%. Nah, jika memang UBT-nya positif, artinya bakteri si Helicobacter pylori itu memang ada di situ dan tumbuhnya sangat berlebih. Maka itu baru kita berikan antibiotik. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan orang asam lambung minum antibiotik, jangan, karena itu resikonya tinggi, yaitu resisten obat dok. Oh iya, baik. Gitu ya. Biasanya berapa lama sih dok dokter memutuskan untuk pemeriksaan itu ya dok? Maksudnya biasanya untuk gejala yang berapa lama dokter akhirnya menyimpulkan jangan-jangan penyebabnya salah satunya dari bakteri tersebut dok? Itu biasanya dengan gejala yang berapa lama? Untuk gejala tentunya kita berikan pengobatan tahap awal itu 2 minggu dok. 2 minggu kita kombinasi pemberian obat lambung ya. Kita berikan double drugs atau triple drugs ya kita berikan. Namun kalau dia tidak respon atau tidak ada perubahan ya, tentu itu kita perlu untuk merujuk ya, karena di tempat kita belum ada ya, kita pindahkan ke rumah sakit yang lebih besar untuk melakukan pemeriksaan urea breath test dok ya. Disertai juga jika memang ada indikasi itu dilakukan endoskopi dok. Artinya kita harus berpikir apakah ini hanya sekedar overgrowth dari Helicobacter pylori tersebut atau sudah terjadi komplikasi gastritis tahap awal. Ya, biasanya seringnya gastritis itu di daerah antrum dok. Jadi di daerah lambung itu ada daerah antrum, dan daerah antrum itu biasanya meradang. Seringnya meradang akibat dari kondisi asam lambung yang meningkat serta ada aktivitas bakteri si Helicobacter pylori tersebut dok. Antrum itu bagian atas ya dok ya? Iya, di bagian atas dok. Jadi, setelah kerongkongan, kalau bahasa ini ya, setelah kerongkongan gitu. Iya, ya, jadi lambung itu kan bentuknya
seperti apa namanya, glamping ya. Glamping itu kalau kita camping itu kan ada yang buat tempat tidur di pohon itu, apa ya namanya, Iya, iya. glamping seperti itu ya. Nah itu dia di bagian atasnya yang bersambungan dari kerongkongan ke atas lambung, itu namanya darah antrum. Nah itu ya. Nah situ dia seringnya berwarna kemerahan ya. Situ dok. Baik, dok. Untuk gejala sendiri dok, selain yang dokter sebutkan bahwa perutnya rasa begah ya dok ya, mungkin sering bersendawa. Kalau untuk tahap yang misalnya sudah agak kronis nih dan kita harus waspada nih, terutama mungkin biasanya ini sering terjadi tuh sama wanita sih ya dok ya. Ya. Nah itu kapan dok kita harus waspada nih, kok selain gejala yang disebut terus ada lagi nggak gejala lain, apa misalnya BAB-nya hitam atau yang lainnya dok? Oh iya, baik dok. Jika berbicara mengenai perubahan pola defekasi ya, dispepsia itu bisa memicu perubahan pola defekasi, yaitu nanti berkelanjutan BAB-nya sering berubah, tiba-tiba mencret lembek ya. Nanti tiba-tiba pas berubah lagi BAB-nya menjadi normal kembali. Jadi jika memang sudah ada pola defekasi berubah, kemungkinan ya itu sudah menjalar atau peradangan itu mencapai ke level usus dok. Level usus, maka itu kita sebut kondisinya irritable bowel syndrome dok ya. Itu sudah kondisi yang berbeda lagi ya. Kalau untuk kondisi dari komplikasi gastritis yang berat atau kita bilang gastritis erosif, itu bisa menimbulkan muntah darah dok yang pertama ya, muntah darah. Kemudian yang kedua, kalau dia memang sudah banyak sekali ininya darahnya, bisa sampai ke bawah, artinya beraknya bisa hitam lengket seperti oli dok. Gitu. Obat itu berarti sudah benar-benar harus berobat yang lebih lanjut dan spesifik ya dok ya. Dok, terutama wabil khusus ya, hati-hati pada mereka pasien-pasien yang meminum obat-obat nyeri sendi. Obat-obat nyeri sendi seperti kita banyak sekali pasien-pasien yang meminum obat-obat ramuan ya, katanya jamu pegelino ya, kita nggak tahu komposisinya ya, namun angka peningkatan kasus gastritis atau dispepsia ini itu seiring meningkat dengan mereka yang sering minum jamu dok, terutama jamu-jamu instan. Beda halnya kalau memang kita membuat jamu sendiri, contoh misalnya kita bikin rebusan temulawak sendiri, atau kita bikin rebusan air jahe sendiri, itu lebih sehat. Gitu, tapi dok. kalau kita yang beli pabrikan nih, kita juga belum tahu gitu ya dok ya, komposisinya itu harus hati-hati. Betul dok. Terus mungkin ini dok, membedakan bagaimana ini sakit lambung atau sakit jantung, karena kan sering ya dok ya, karena sama aja, terkadang sama gitu, mirip sama-sama sampai keringat dingin ya dok kan. Kalau gastritis yang udah lagi parah tuh sampai bikin kita keringat dingin. Nah itu membedakannya, ciri khasnya dari dokter penyakit dalam apa nih dok? Jangan sampai kita bias nih gitu dok. Ya dok, terima kasih. Memang betul penyakit jantung dengan penyakit lambung ini 11-12 ya, mirip ya. Hanya saja kalau dia sakit jantung, trias gejalanya adalah itu nyeri di dada kiri ya. Kemudian nyerinya itu menjalar. Jadi menjalar itu kalau kita ubahkan ke bahasa awam itu seperti kesetrum. Kesetrum mulai dari ketiak sampai ke lengan kiri. Itu seperti bawah atau kesetrum. Dan selain itu dia sering kesetrum ke sebelah kiri, dia kesetrum sampai ke leher atas. Itu satu. Yang kedua, dia onsetnya cepat dok. Kalau jadi yang dari sakit jantung, ya sakit jantung, sakit jantung itu onsetnya cepat. Dari menit ke menit itu bertambah berat dan itu sakit sekali hingga keringat dingin. Kenapa keringat dingin? Karena dia menahan sakitnya yang hebat. Kemudian yang ketiga, dia dengan istirahat itu tidak membaik. Gitu dok. Ya itu triasnya untuk sakit jantung. Kalau dia sakit lambung, ya itu hanya nyeri di ulu hati. Memang ada, saya ketemu pasien yang nyerinya di dada kiri, ya. Dia tembusnya ke punggung, bukan menjalar ke lengan, dia tembusnya ke punggung, ya. Kemudian dia ada rasa terbakar di dada. Dada itu mulai dari leher sini sampai ke tulang iga ini ya, tulang tengah ini ya. Terus terbakar. Itu kita sebut kondisinya GERD. GERD. Jadi GERD itu dibedakan dari dispepsia hanya karena GERD itu ada sensasi muntah, tapi nggak muntah. Dia cuma rasa muntah keluar, cuma sampai tenggorokan, ketelan lagi. Ada beberapa kali pasien yang seperti itu saya tanya, itulah GERD.
Oke, baik. Jadi nanti itu membedakannya ya dok ya. Betul, Jadi itu membedakannya. sahabat permata harus bisa membedakan mana saya sakit jantung, mana nih saya sakit lambung, dan Iya. juga harus tahu juga ya dok ya Iya. riwayat kesehatannya. Mungkin kalau misalnya ada darah tinggi ya mungkin ya dok ke Betul. arah sana tanpa angin tanpa hujan ya dok Betul, biasanya ya. Tapi kalau betul. misalnya sakit lambung rasanya nggak pernah dadakan ya dok ya Enggak, Dok. biasanya Kalau sakit lambung dia berhari-hari. berhari-hari Hasilnya ya. berhari. Jadi malam sampai pagi begitu aja sakitnya. Kalau sakit jantung dari menit ke menit sampai ke setengah jam itu sudah sakitnya minta Semakin ampun. berat. Baik. Seperti tanda kutip rasa orang mau mati. Oke. Gitu bahasa kasarnya. Tadi dokter sebutkan juga bisa sampai muntah darah. Nah ini membedakan lagi nih dok. Betul, Dok. Kapan muntah darah TBC, kapan memang muntah darah karena sakit lambung. Ya, betul. Terima kasih, Dok. Yang membedakan muntah darah TBC dengan dari lambung itu jelas warna, Dok. Oke. Karena darah yang dari paru-paru itu warnanya merah karena dia tergantung dengan oksigen. Dia ada oksigennya. Kalau dari lambung itu oksigennya ada tapi rendah dan dia lebih tercampur dengan enzim-enzim yang ada di dalam saluran cerna, di dalam lambung terutama. Jadi warnanya agak merah kehitaman. Tapi kalau merah segar ya, merah segar seperti warna merah bendera itu hampir pasti dari paru-paru, Dok. Dan juga prosesnya berbeda. Kalau dia batuk darah tentu ada tekanan di dalam dada, kemudian dia batuk dan keluar darah. Kalau dia muntah tentu tekanannya dari perut. Dari perut ya, berarti memang harus dibedakan juga nih, takutnya ya panik ya, orang suka panik, jadi kita menginformasikan. Nah, Iya. dari semua ya dok, awal pencegahannya apa dok? Pencegahan dan obat terbaik nih dari dokter menangani belasan puluhan pasien yang paling berhasil pernah dilakukan gitu ya dok, rata-rata setelah dokter edukasi apa dan pencegahannya? Pencegahannya sebenarnya gampang tapi susah. Gampang tapi susah ya. Jadi bingung nih dok. Iya, sebenarnya gampang tapi susah pengobatannya. Satu, pola makan diperbaiki. Jadi makan yang dianjurkan adalah makan yang lunak dengan porsi kecil, ya. Jadi kita tetap makan, namun jika memang kita 2 sendok 3 sendok sudah rasa kenyang, di stop dulu. Dilanjutkan lagi 10 menit kemudian atau 5 menit kemudian, ya. Kemudian kita mengunyah nggak boleh buru-buru. Kalau sunnah Rasul ya dalam agama diajarkan untuk mengunyah 33 kali dok ya. 33 kali supaya lebih lumat ya. Kemudian kita membiasakan makan dengan porsi kecil tapi sering. Jadi misalnya kita makan jam 7, kembali makan jam 12, maka 7 dengan 12 itu ada jarak sekitar 5 jam dok ya. Di antara waktu 5 jam itu kita harus mengisi dengan cemilan. Ya, jadi cemilan yang kita makan itu bisa kita isi dengan buah, bisa kita isi dengan biskuit, ya, atau cemilan yang lain tapi porsinya kecil, gitu. Namun jika memang makan jam 7 makannya sudah tidak bisa banyak, ya, itu tetap kita makan dengan porsinya sedikit-sedikit dok, sedikit-sedikit. Saya sering mengatakan kepada pasien makannya dicicil, nggak boleh makan banyak. Yang kedua, hindari faktor stres dok. Itu yang sangat susah. Susah ya, betul. Susah, karena kita mau berangkat kerja, buru-buru di rumah mau mikirin anak, anak belum mandi, cucian masih belum dijemur, ibu-ibu ya biasa ya. Ya, sering seperti itu. Makanya perempuan lebih sering terjadi di situ dok ya. Overthinking ya dok. Iya, seperti itu. Itu yang susah. Menghindari faktor stres itu adalah dengan hobi kita. Iya. Itu sih dok. Tuh, baik. Tapi prediksi ya Pak, kalau misalnya kesembuhannya, tingkat kesembuhannya itu tinggi ya dok, cukup ya? Ya, kalau untuk tingkat kesembuhan insya Allah 90%. Oke, baik. 90% lebih. Baik, demikian nih informasi yang semoga cukup detail dan bermanfaat untuk sahabat Permata. Jadi kalau mau ketemu, kayaknya enak nih Dokter Edwin untuk saya diskusi atau untuk konsultasi. Dokter Edwin praktek di setiap hari apa saja dokter di Rumah Sakit Permata? Saya ada di setiap hari Senin sampai hari Jumat. Betul. Jam 8 pagi sudah di sini sampai jam 3 sore. Oke, jadi bisa menerima pasien umum, asuransi, dan juga BPJS. Kalau untuk pasien asuransi dan umum bisa melakukan reservasi terlebih dahulu di 0857 106822. Kalau misalnya BPJS bisa datang juga, jangan lupa membawa rujukan dari Vaskes 1. Baik, Dokter Edwin, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sahabat Permata. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe akun Rumah Sakit Permata Jonggol. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Salam sehat.